Halo sahabat, ketemu lagi dengan Jia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Kali ini kita berkunjung ke bengkel Om Kopang, bengkel yang serba bisa yang berada di sekitaran Kecamatan Sumur, Pandeglang. Seperti apa bengkelnya dan apa saja yang bisa dilakukan? Mari kita berbincang-bincang dengan Om Kopang. Assalamualaikum Om Kopang. Waalaikumsalam. Ini coba tolong dijelaskan nih. Saya lihat nih mobil banyak di sini berbaris. Terus ada nih yang lagi dibongkar-bongkar nih. Ini sebetulnya bengkel apa nih? Coba dijelaskan ini. Sebetulnya kalau misalkan harus menjelaskan definisinya secara spesifik, saya juga agak bingung. Misalkan ini menangani tentang apa, terus dimulai mengerjakan apa saja. Yang penting itu masih berkaitan dengan bidang teknik yang kita kuasai, itu aja awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu kesini banyak permintaan juga dari pelanggan untuk merestorasi mobil ataupun misalkan motor atau pemesanan pagar dan sebagainya. Semua tetap kita tangani selama masih terkait dengan bidang teknik tadi. Masalahnya yang saya tahu nih, Om Kopang ini dulunya kan berangkatnya dari bengkel motor nih. Iya betul. Nah, kenapa sampai ke mobil segala macam? Saya rada gimana tuh? Bisa diceritakan tuh? Ya. Sebetulnya banyak juga orang yang bertanya, bahkan mungkin dalam tanda kutip sedikit meragukan bahwasannya kemampuannya memang berangkat dari bengkel sepeda motor, tapi merangkap akhir-akhirnya ke mobil. Tapi saya coba buktikan bahwasannya memang yang namanya suatu kendaraan itu basicnya hanya dari gabungan benda statis dan dinamis, entah itu berupa sepeda motor ataupun berupa unit kendaraan lainnya saja. Jadi berangkat dari situ, makanya saya selalu memberanikan diri untuk up dan up lagi, begitu aja. Terus apa saja yang bisa dilakukan di bengkel ini nih selain membuat pagar, memperbaiki kendaraan sepeda motor yang rusak? Apa aja nih? Apa turun mesin mobil, misalkan modifikasi atau apa? Dari mulai pemelasan, renovasi, atau misalkan perbaikan engine, terus bahkan sampai perakitan atau pembuatan dari nol satu unit kendaraan bisa kami tangani. Berarti intinya untuk restorasi kendaraan pun bisa dilakukan di sini? Bisa. Untuk restorasi kendaraan bisa. Untuk servis-servis biasa juga bisa. Selama terkait dengan teknik, semua bisa kami tangani. Saya lihat kemarin juga Om Kopang ini bikin bumper nih. Nah, ternyata Om Kopang nih bisa gitu membuat bumper. Saya lihat di mobil Xenia kemarin kan, terus Escudo. Itu udah bentuknya udah custom seperti ARB itu. Saya lihat cocok sekali itu. Kira-kira itu rentan harganya di angka berapa dan berapa lama pengerjaannya? Ya, jadi kalau untuk kisaran harga untuk pembuatan suatu bumper atau grill atau misalkan roof rack atau dan lain-lain sebagainya, saya tidak pernah berpatokan pada yang namanya rentang harga berapa, karena ketika nanti realisasi atau misalkan eksekusi dalam satu unit kendaraan, contohnya misalkan untuk perubahan satu unit kendaraan, itu setiap kendaraan juga berbeda-beda, membutuhkan bahan yang berbeda,
dari tingkat ketebalan, dari tingkat pengerjaan, karena semuanya memang kita handmade dan custom. Jadi rentan harganya mungkin tidak begitu spesifik, tapi hanya berupa gambaran-gambaran saja. Misalkan dari rentan harga minimal dari 3 juta sampai berapa misalkan, atau level seperti apa yang konsumen kita inginkan, kita bisa menyesuaikan. Berarti menyesuaikan budget yang ada pada konsumen Betul, tersebut gitu ya. gitu. Cuman untuk standar harganya dari angka berapa tadi? 3 juta? Dari minimal kalau untuk bumper-bumper custom seperti itu kita pasang range harga minimal paling rendahnya itu di angka 3 juta ke atas gitu maksudnya. Karena Untuk bumper depan aja atau sudah sama belakang. oh satu pasang? Ya, satu pasang. Jadi jadi nanti ada apa namanya, kalau misalkan ini harganya memang masuknya ke yang murah, tapi konsumen kita ingin bentuknya sama persis, mau nggak mau ya kita harus menggunakan bahan yang lebih murah karena untuk mengejar budget tadi. Tapi pada dasarnya kita berusaha memenuhi anggaran atau misalkan kemauan dari si konsumen tersebut agar juga tidak terlalu terbebani gitu maksudnya. Seperti itu saja sebenarnya. Jadi kita lebih sedikit menyesuaikan lah. Selain dari otomotif nih Om Kopang nih, Iya, ya. ternyata nih Om Kopang bisa juga pemasangan baja ringan nih, Iya. yang saya tahu itu. Soalnya garasi saya kan baja ringannya dipasang Om Kopang. Iya. Itu biasanya borongan harganya gimana tuh hitungannya tuh? Nah, kalau untuk misalkan pemasangan baja ringan atau misalkan pembuatan kanopi atau tralis dan lain-lain sebagainya, sama. Jadi kita ada rentan harga tergantung daerah, tergantung tempat dan tergantung bahan yang dipakai juga. Kalau untuk pemasangan hal seperti itu hanya itu saja kriterianya. Tapi kalau untuk misalkan contoh baja ringan, kita misalkan dari mulai angka 280.000 per meter sampai 290 sampai 295.000 atau bahkan lebih, tergantung nanti si konsumen meminta spesifikasi barangnya, ketebalan berapa atau yang seperti apa, itu aja. Ini apa nih Om Kopang nih? Mobil apa nih sebetulnya ini? Saya lihat mesin dengan sasis ini berbeda nih. Ini lagi proses apa nih? Jadi kita kebetulan punya satu konsumen yang apa ya, yang dia juga penasaran ingin merubah atau membangun sesuatu dari yang biasa gitu, dengan spek-spek yang diinginkan. Ini basic, sebetulnya dia sasisnya Escudo tahun 96, menggunakan mesin Daihatsu TAP GT, berikut dengan transfer case dan transmisinya satu set kita pakai punya TAP GT, dan tentu gardan depan belakang dan linknya semua, bahkan spring semua kita pakai TAP GT. Tapi basicnya ini bodi keseluruhan kita tetap menggunakan Escudo, bahkan ke panel-panel instrumen kita berusaha menyesuaikan dari yang si TAP GT ini ke aksesorisnya Escudo. Itu saja mungkin. Berarti intinya mobil Escudo tapi diganti mesin dengan TAP. Bisa dikatakan seperti itu, tapi ini jauh lebih dalam lagi sebetulnya dari itu, dari hanya sekedar pergantian mesin saja. Ini banyak perubahan, banyak yang kita kerjakan untuk menyesuaikan spek-spek tadi. Saya kasih contoh sedikit. Kalau di TAP GT ini misalkan sistem instrumentalnya masih kebanyakan menggunakan analog, karena memang tahun segitu masih menggunakan teknologi yang seperti itu. Nah, untuk TAP GT yang ini karena dia sudah menggunakan bodi yang agak mudah, kita berusaha menambahkan aksesoris yang memang teknologinya juga lebih maju. Hanya di bagian
aksesorisnya saja. Misalkan di speedometer kita melakukan perubahan, di lampu-lampunya kita melakukan perubahan, tentu dengan penyesuaian dengan keadaan sekarang. Itu aja mungkin. Terus ini mesin tap ini kan tentunya dudukan segala macam apa nih yang dirubah biar masuk plug bisa dipasang ke sini nih? Nah, apakah ada betul. perubahan-perubahan? Ya. Jadi untuk pemasangan suatu engine ke sasis atau dudukan engine yang lain itu tentu memerlukan banyak ubahan. Tidak serta-merta misalkan kita mengganti satu mesin ke bodi satu kendaraan itu langsung misalkan kita bisa bongkar pasang. Tidak seperti itu. Jadi banyak yang harus memang disesuaikan atau kita bentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai atau mendekati konstruksi mesin ketika pada saat dia berada di memang bodinya dia. Jadi kalau kita ambil lingkaran contoh seperti ini, nah karena si posisi mesin ini berdiri di tengah, si sasisnya ini berdiri di atau berada di luar, jadi kita ambil garis tengahnya yang 50% harus ikut ke konstruksinya Daihatsu TAP. Nah yang 50% nya harus ikut ke konstruksinya si Suzuki S2 ini. Nah dengan cara tentu berbagai macam cara, banyak mungkin yang lebih profesional atau lebih ahli di bidangnya, tapi kalau untuk saya pribadi saya acuannya seperti itu saja. Jadi kalau misalkan engine mountingnya si TAP GT ini berbentuk mempunyai alas seperti itu, nah nanti untuk penyesuaian ke sasis si Suzuki S2 ini kita berusaha mengikuti si engine mounting si Daihatsu TAP tersebut. Itu saja, hanya itu saja yang perlu diperhatikan. Untuk perubahan kaki-kaki sama, jadi untuk perubahan kaki-kaki juga kita tidak terlalu jauh acuannya atau patokannya dari konstruksi aslinya si Daihatsu TAP tersebut. Hanya saja kalau untuk yang satu ini dia karena memang konsumen kita ingin menggunakan open axle, jadi si posisi gardannya ini ada di bawah air daun kalau kita bilang. Kalau pada umumnya dia berada gardannya ini di atas, tapi kalau ini perubahan jadi dia berada di bawah. Jadi hanya itu saja, selebihnya kita berusaha menyesuaikan dengan konstruksi bawaan betul-betul Daihatsu TAP. Tapi kalau untuk jarak sumbu roda, misalkan dari lebar jarak sumbu roda, kita menyesuaikan dengan konstruksi sasis atau bodi yang ada. Itu saja, tidak ada terlalu banyak perubahan. Hanya sistem rem dan sebagainya memang dilakukan perubahan. ini saya lihat yang belakang ini diganti cakram nih. Ya, jadi kebetulan bawaan si S2 ini kan yang depannya ini kan dia cakram. Nah kita dapat gardan satu set yang depan ini punyaan TAP, dia juga sudah menggunakan cakram. Jadi daripada cakram S2 itu nggak kepake, kenapa nggak kita pindah ke belakang aja? Mungkin dari spesifikasi atau dari detailnya atau dari perhitungannya mungkin jauh dari kata maksimal, tapi pada dasarnya bekerja dengan baik. Meskipun halnya dipindah ke sistem pengereman belakang, dengan catatan kita bisa memahami bagaimana cara kerja sistem rem belakang tersebut, dari mulai konstruksi pemasangan disnya, dari mulai pemasangan kalipernya, dan dari tekanan si minyak remnya tersebut. Bahkan dengan tekanan booster berapanya kita harus betul-betul menghitung secara teliti. Itu saja. Selebihnya komponen sama. Depan menggunakan disc brake dan belakang juga akan bisa bekerja sama, dengan catatan itu tadi. Berarti rencananya ini 4x4 ya? Ya, rencananya ini 4x4, bahkan kita sudah pasang gardannya lengkap, transmisi dengan transfer case dan part-part pendukungnya sudah kita coba susun sedemikian rupa sehingga memang betul-betul ini akan bekerja secara maksimal, tentu dengan spesifikasi yang memang tidak 100% untuk off-road. Ini hanya sifatnya untuk paling ekspedisi atau hanya yang tidak off-road berat-berat lah, istilahnya seperti itu, karena memang menyesuaikan dengan kapasitas atau
daya tahan si part komponen yang memang kita gunakan. Oke, Om Kopang, ini kita sudah cukup panjang lebar nih. Berarti intinya apapun keluhan Anda terkait masalah otomotif, pembuatan pagar, tralis ataupun baja ringan, Om Kopang siap untuk melayani ya. Ya. Ada nomor WA yang bisa disebutkan? Bisa menghubungi saya langsung di nomor 0857 1894 9082. Terima kasih. Alamat Om Kopang ini sebetulnya di mana nih? Sebutkan, barangkali ada sahabat-sahabat kita yang ingin berkunjung ke sini, ke bengkel, atau yang meminta bantuan. Kalau Siap. misalkan mobilnya mogok di mana gitu. Siap, yang siap, penting lokasi tidak jauh dari sini ya. Siap. Kalau tempat saya berada di Desa Tangkil Sari, di Kampung Cisiih. Kalau dari arah Tanjung Lesung itu sebelum Pasar Sumur sekitar 1 atau 1,5 kilometer, saya juga belum pernah ukur. Nah, kalau dari arah Cibaliung Anda bisa punya 2 alternatif, mau ke Pasar Sumur berarti Anda nanti ambil kanan, tapi kalau mau dari jalan yang baru Anda bisa langsung ambil kanan, nanti ketemu jembatan Kampung Cisiih. Nah, sebelah kiri ada bengkel kecil tempatnya, tapi tentu kami siap menangani berbagai macam masalah selama terkait dengan teknik-teknik yang kami kerjakan. Itu saja. Oke, terima kasih Om Kopang. Kita tunggu nih jadinya ini, mobil ini seperti apa. Nanti kita review lagi dari seperti ini sampai selesai. Kita lihat apakah mobil ini betul-betul sesuai harapan nih pemiliknya, atau memang ada yang kurang pas gitu. Nah, kita lihat nanti. Tentunya saya juga penasaran nih. Pasti. Pastinya saya juga yang mengerjakan. Justru ini saya anggap bukan suatu pekerjaan yang betul-betul pekerjaan, tapi ini lebih saya anggap juga sebagai media untuk mentransfer atau menerjemahkan sejauh mana teori yang saya kuasai di bidang teknik, atau sejauh mana pengenalan saya di bidang teknik kendaraan, tentunya pengembangan atau pemahaman komponen yang saya kuasai. Makanya saya selalu berpikir mudah-mudahan ini jadi sebuah hasil pemikiran dan kerjasama tim yang cukup memuaskan nanti, dan bisa mengangkat level kita sendiri tentunya dari bidang pekerjaan yang ini. Itu saja. Oke, sementara cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.